Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Satri, salah seorang guru di SMA Negeri 4 Wirabangsa Malabo dan juga calon guru penggerak Angkatan 8 Aceh Barat, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah, berikut adalah kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, seorang guru harus mampu menjadi pamong dalam menuntun murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan melaksanakan disiplin positif dan dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif tanpa kekerasan dan ancaman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu guru, konsep selanjutnya yaitu teori motivasi. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, seorang guru juga harus memahami posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu ada guru yang berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, berposisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, di antara kelima posisi ini, posisi yang paling tepat untuk diterapkan yaitu posisi kontrol manajer. Mengapa demikian? Karena posisi kontrol manajer, seorang guru mengutamakan kolaborasi dalam pembelajaran dan juga dalam penyelesaian masalah. Di sini, seorang guru mewujudkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan murid yang punya motivasi intrinsik untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang terbaik untuk mereka di masa yang akan datang. Kemudian, konsep selanjutnya yang penting untuk kita pelajari yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir yaitu penguasaan. Nah, Bapak dan Ibu guru, seorang guru yang baik adalah guru yang mampu menganalisis dan juga memahami kebutuhan dasar murid, dan guru yang juga bisa memastikan apakah kebutuhan dasar murid terpenuhi atau tidak. Nah, dengan cara begini, seorang guru bisa menerapkan pembelajaran yang efektif dan juga bermakna bagi murid. Konsep penting lainnya dari budaya positif yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam merumuskan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, membutuhkan kesepakatan antara seluruh warga sekolah atau warga kelas
atau murid dan guru. Kemudian, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dan mudah dipahami. Sehingga dengan mudahnya dipahami oleh murid, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut mudah untuk diimplementasikan. Konsep penting selanjutnya yang perlu dipahami oleh seorang guru yaitu terkait hukuman dan penghargaan. Sisi negatif dari hukuman dan juga sisi negatif dari penghargaan terhadap murid ataupun terhadap peserta didik. Ciri-ciri dari hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian, murid yang terdampak hukuman atau yang menjadi korban dari hukuman tidak memiliki pengetahuan terkait hukuman apa yang akan diterima. Dan hukuman bersifat satu arah, yaitu dari guru ke murid. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, dalam hal ini, kedua-duanya hukuman akan menyakiti murid. Selanjutnya, marilah kita melihat fakta terkait penghargaan. Nah, dalam prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Selanjutnya, Alfie Kohn 1993 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kohn mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Konsep penting selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Pada konsep ini, proses penyelesaian masalah melalui penerapan 3 tahap pendekatan. Di sini, guru juga melakukan kolaborasi dengan murid dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi suatu masalah. Tahap pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Serta tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru, mari kita menganalisis keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memungkinkan terlaksananya pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga murid mampu meraih keselamatan dan kesuksesan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, budaya positif hanya dapat diwujudkan jika guru menjiwai dan mendalami nilai serta menjalankan peran guru penggerak secara konsisten dan berkesinambungan. Adapun nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, dengan terwujudnya budaya positif, maka akan mendukung upaya pencapaian visi guru penggerak yang sudah ditetapkan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan penyusunan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah refleksi saya terkait pembelajaran modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami konsep-konsep inti yaitu disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun, ada satu hal yang menarik dan di luar dugaan saya. Hal ini terkait dengan pemberian penghargaan. Pada dasarnya, pemberian penghargaan tidak memberikan efek positif kepada anak. Ini hanya memotivasi anak berbuat baik untuk jangka waktu pendek. Dan ini juga merupakan motivasi ekstrinsik yang hanya mempengaruhi siswa ketika ada stimulus ataupun ketika ada rangsangan dari luar saja. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah pemahaman terkait kebutuhan dasar murid dan posisi kontrol ideal yang harus bisa dijalankan oleh guru dalam menuntun murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya terbiasa menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Namun, setelah saya menyadari bahwa kedua posisi kontrol tersebut memberikan pengaruh negatif secara psikis terhadap murid dan tidak efektif dalam memotivasi murid untuk berperilaku baik. Oleh karena itu, seorang guru harus berposisi sebagai manajer yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid dan menumbuhkan rasa tanggung jawab murid untuk berperilaku baik tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Pengalaman saat saya menyelesaikan kasus murid yang bermasalah. Ada yang sering menyontek saat ujian dan ada juga yang sering datang ke sekolah terlambat. Dalam penyelesaian kasus tersebut, saya menerapkan segitiga restitusi, yaitu melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sangat antusias untuk terus konsisten menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dan terus semangat dalam memperbaiki diri agar dapat memberikan keteladanan yang baik kepada murid dan orang lain. Hal yang sudah baik adalah dalam menjalankan disiplin positif dan berusaha untuk menjalankan posisi sebagai manajer. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah menerapkan cara yang efektif untuk mengajak seluruh warga kelas, bahkan warga sekolah, untuk konsisten mewujudkan budaya positif melalui sikap disiplin positif. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menerapkan posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya selalu merasa tidak tenang dan merasa bersalah dengan murid karena hukuman yang saya berikan dan saat melihat reaksi murid yang malu karena hukuman dari saya tersebut. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya sudah membiasakan diri untuk menerapkan posisi sebagai manajer yang selalu berusaha melakukan pendekatan dengan murid sehingga murid memiliki motivasi internal untuk melakukan disiplin positif. Hal ini menimbulkan rasa tenang dalam diri saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Namun, hanya pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya selalu menanyakan alasan murid melakukan tindakan salah dan berusaha untuk menasihatinya terkait alasan yang diberikan. Selain dari konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting untuk dipelajari adalah terkait strategi penyelesaian masalah pada murid yang sudah berbuat kesalahan berulang-ulang dalam jangka waktu yang dekat dan murid yang melakukan pelanggaran berat, serta hal kolaborasi dengan orang tua murid dalam menyelesaikan masalah murid dan juga dalam memantau perkembangan karakter murid.
Demikianlah presentasi saya terkait koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.